kayak belian. Nah, Meskipun dia abis ganti roster, dia masih bisa konsisten dengan permainannya. Temponya juga masih dapet gitu yes. loh. Oke. Jadi ya karena Free Fire tuh sangat besar, turnamennya juga sangat banyak. Jadi Yes. kayaknya itu sedikit banyaknya juga bisa dibilang mempengaruhi dari performa playernya masing-masing juga ya. Karena Bener. kalau kita bicara satu tim gitu, satu player ada yang performanya lagi nggak bagus aja, pasti impactnya kerasa banget keseluruhan tim gitu ya. Bener, karena yang namanya apalagi battleground lu bermain sebagai tim, ini lo nggak bisa egois lo doang gitu. Betul. Apalagi lo di game kayak gini, lo dituntut yang namanya komunikasi. Bener. Komunikasi lo miss sedikit, langsung setupnya gagal. Setup Bisa gagal. jadi kan, bisa Waduh. aja jadi malah langsung ke wipe out. Apalagi namanya battleground, lo bermain dengan 4 orang, lo punya vision yang berbeda satu sama lain. Yes. Dan tugas yang paling penting sekaligus paling berat adalah gimana caranya lo menyusun kalimat lo sedemikian rupa supaya setiap anggota yang lainnya itu mengerti vision lo seperti apa. Tuh dengerin itu daging semua tuh ya yang tadi diomongin sama Mami Bigel. Karena berpengalaman banget juga Mami Bigel, udah bukan cuman dari Aura doang, tapi di tim sebelumnya dia juga dulu pernah berangkat menjadi player juga di tim sebelumnya. Enggak cuy. Oh gue pernah jadi player. Pernah, kan Tetris. gue bilang. Tetris. Maksud gue dari segi komunikasi tuh emang pada akhirnya penting. Entah itu lo sebagai tim, tapi lo sebagai personal juga itu penting banget untuk ngasih tahu kondisi dan juga situasi lo pada saat itu ya. Ya benar banget, dan apalagi juga kita tuh tahu satu istilah yang namanya bonding kan, Ji? Yoi, Ya kan? yoi. Nah yang namanya bonding ketika ada satu orang yang rasa-rasanya tuh kayak dalam keadaan gak enak atau mungkin dalam keadaan bermasalah atau apa, gak mungkin yang lainnya cuek gitu aja. Betul. Ya kan? Karena mereka terbiasa bersama, melek mata lo lagi, merem mata lo lagi. Gitu. Jadi emang udah harus dibiasakan yang namanya bonding. Tapi ternyata sudah ada Amek yang harus terkena knockdown dan juga Father yang sudah harus tumbang bisa yang menyisakan Guns dan juga Pew Easy. Gue sekarang ngelihat perbedaan move yang cukup berlawanan ya. Karena kayak kalau misalkan dia nggak regroup sekarang, kalau seandainya di rush, gue rasa bakalan sulit banget untuk Gansnya itu sendiri. Dan kayaknya Amek juga udah sulit banget untuk ditolong. Nyisain 2 aja untuk di early game bukan something yang cukup menguntungkan untuk Aura. Karena kebetulan ternyata di area high ground juga udah di setup sama temen-temen dari RRQ Hades. Dan Bener, dan langsung wah ketahuan dari Ji. arah kejauhan Pac-Man dan juga Landman berhasil mengeksekusi satu orang lagi. Pew menyisakan Guns. Mampukah Guns selamat? Gua rasa Guns harusnya selamat karena memang ini udah jauh banget dari arah pantaunya RRQ ya. Ya, dia ngambil patahan bawah yang benar-benar out of vision dari RRQ, dan itu juga, tapi RRQ sendiri dia nggak mau ngelepasin kesempatan. Betul. Dia tahu sisa satu orang ini bakal disisir area dari mil. Tapi kalau misalkan kita ukur-ukur jaraknya, harusnya Guns itu udah lari jauh banget dari radar mereka, tapi nggak menutup kemungkinan Guns bisa keculik lagi. Oh ini juga ada Waduh. perang yang gak kalah panas di mana udah ada Boss Nightmare yang akan bertemu dengan The Prime tadi. Sempat kita bahas The Prime lagi bagus banget performanya tapi harus tumbang begitu saja oleh kawan-kawan dari Boss Nightmare. Boss Nightmare sendiri gue lihat sebagai hitungannya sebagai sebuah tim baru ya. Betul. Di leaderin sama Riza, terus dia juga ada melakukan pergantian pemain kan, kalau misalkan gue lihat ini membuat mereka sebenarnya karena masih honeymoon phase ya kan. Yoi, bahasanya kan honeymoon phase ini Tahu yang honeymoon tahu. nah itu kayak ngasih mereka lagi semangat baru gak sih? Betul, Ya kan? betul. Terus kayak masih adem ayem, belum ada masalah apa-apa, mereka semua masih fresh, komunikasi masih lancar banget, dan ini bisa mendobrak The Prime yang awalnya kalau Barbar sekali komit kayak 80% pasti dapat, itu Yes. bisa dibalikin keadaannya. Jadi ini malah bisa jadi satu teguran juga bahkan untuk tim-tim kayak The Prime yang emang lagi naik banget. Lu berarti tetap nggak boleh harus Nggak boleh jumawa Nggak bahasa boleh gue. jumawa banget dan nggak boleh ngerasa lu pede banget karena di lane itu lu harus pertimbangin juga musuh lu nih yang lu bakalan lawan, yang bakalan lu berantemin siapa. Apakah mereka kira-kira bisa lu hajar dengan mudah atau tidak. Karena lu gak pernah tahu di tiap tim cara latihannya gimana, cara bondingnya gimana, dan lu gak pernah tahu strategi apa yang mereka siapin gitu ya. Nah betul banget, dan ini gue jarang-jarang ngelihat akhirnya NXL nongol lagi loh. Dengan roster baru. For a long time. Ini udah NXL terakhir tuh kalau nggak salah di Piala Presiden. NXL Bunga Meriam, gue inget banget. Dan itu masuk ke final Bandung walaupun gak lolos, tapi gue rasa itu hasilnya udah cukup maksimal. Udah Dan cukup NXL maksimal. balik lagi dengan roster yang emang
bisa dibilang cukup menjanjikan karena ada Cupai di sana Iya, dengan segudang ada Cupai. pengalaman ya kan, dan juga teman-temannya gue yakin NXL bisa melaju ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya. Apalagi Cupai ini kan, dia salah satu yang juara dunia bareng EVOS dulu kan. Yoi, Pengalamannya harusnya udah mantap banget sih kalau misalnya gue bilang. pengalaman itu dia penting banget ya, karena emang pada akhirnya yang bisa membuat lu lebih bijak tuh pengalaman harusnya ya. Harusnya. Tapi sebenarnya pengalaman adalah pedang bermata dua menurut gue. Betul Tergantung juga. tergantung Betul. orangnya kan. Di satu sisi semakin tinggi ilmu lo bisa semakin rendah hati. Benar. Tapi di sisi lain lo bisa makin jumawa coy. Benar, jadi itu kembali lagi ke personalnya masing-masing ya. Yes. Hopefully Cupai so far gue lihat masih bisa ngebawa timnya dengan cukup baik. Jadi gua rasa harusnya Cupai masih bisa bersama dengan timnya nih bawa hasil yang maksimal juga gitu. Itu gue rasa udah jelas kalau misalkan memang dia nggak bisa membawa diri dia sebaik itu, nggak mungkin dong masih ada tim e-sport yang mau sama dia. Betul, itu dia poinnya juga ya. Dan ngomong-ngomong soal strategi, tadi gue sempat mention lu nggak bisa expect musuh lu pakai strategi yang sama. Tadi udah dibuktikan juga sama Boss Nightmare. Boss Iya. Nightmare kalau lu perhatiin tadi turun di graveyard. Biasanya dia turun di CT. Kalau enggak kemarin sempat turun di Rim 6, tapi dia sekarang turun di graveyard. Dan tadi pecah perangnya lawan The Prime itu di area Katulistiwa. Dan dia berhasil nge-wipe out The Prime. Yoi. Tapi menurut gua ini yang unik dari Boss Sniper. Kenapa? Karena mereka secara nggak langsung ya, kalau misalkan mereka bisa turun di berbagai tempat kayak gitu, mereka hafal terrain berbagai tempat. Nah, Itu satu. Dan yang betul. kedua itu membuat mereka ketika di dalam turnamen ini mereka lebih fleksibel. Posisi pesawat mau gimana, posisi potnya kayak isi potnya kayak gimana, mereka bisa babat. Oke, dan ini juga ada tim juga yang habis melakukan perombakan roster. Kita udah nggak ngelihat Delta di sini dan juga udah nggak ngelihat Delphil karena ada Arul dan juga Borgai bakal Yes. maju ke depan. Dimana Sukses. kalau kita perhatikan sudah terlihat glual-glual yang dibuka masih mempersiapkan frag grenade yang bakal coba di-charge langsung ke arah bawah. Meledak, gak kena siapa-siapa ternyata Borgai. Dan sepertinya dari musuhnya ini yang gue belum tahu siapa bakalan coba narik ke belakang sedikit supaya nggak kelihatan visionnya sama Dranix. Tapi Dranix sepertinya juga bakalan mengikuti penyerangan yang udah dibuat. Dan di samping udah langsung dihajar aja, dibuka glual satu sama lain, tapi tadi damage juga udah terlihat ada tanda Moko Di yang set up. memberikan informasi yang sangat bagus. Borgai lagi-lagi bersiap dengan frag grenade, lempar aja, Masak lagi. turun ke bawah ternyata musuhnya Belum udah kena. bersiap walaupun ada glual, Ditarik tapi mundur. kelihatan ternyata di dalam garasi juga masih ada di balik mobil. Ternyata jam-jam dua orang sekaligus, langsung ternyata orang jatuh terkena knockdown, masih disangka satu orang lagi loncat, malah loncat untuk knockdown dan Wipe rata. Ini ternyata adalah Onyx Olympus. Sebenarnya kalau misalkan gue lihat untuk Dranis sendiri tadi udah oke banget. Borgai itu udah ngecoh pergerakan mereka. Jadi selagi si Dranisnya lagi mencoba ngumpul ke arah Borgai, Borgai itu udah ngebuka duluan. Bener. Dia masak granat, dilempar ke dia, mau nggak mau Onyx tarik mundur karena takut. Karena sekarang kan meta granat masak, ini tuh bener-bener nakutin setiap tim. Satu granat masak itu bisa ngekill 3 orang bahkan 4 orang. Dan Yes. akhirnya Onyx terpaksa tarik mundur dan lagi juga masing-masing dari Dranis itu ngumpul di Sutet. Ini membuat Onyx sendiri bingung. Oh ini ada berapa orang ya? Iya. Oh ini posisi dia mereka di mana ya? Dan ketika Borgai ngeflank dan kelihatan sama satu orang Onyx, yang lainnya itu ngeflank dari arah sebaliknya. Ini bagus banget. Setiap vision yang ada di gudang itu langsung dikunci, langsung diblok pakai glue wall, langsung dihantam bareng-bareng sama Dranix. Ini bener-bener rapi banget. Alright. Dranix dengan roster barunya Yes. sudah bisa menunjukkan efisiensi gameplay mereka, bahkan untuk ngeras di kompon-kompon yang menurutku cukup sulit untuk Iya. diras. Kayak lu harus turunan gitu Harus ya kan. turun. Itu sebenarnya ketika lu lagi turun aja resiko untuk Bener. ditembak. Tapi kebetulan lu bisa bikin gimana caranya Onyxnya nih gak berani buat nembak sampai akhirnya lu dapet momen buat turun. Lu setup dari kiri sama kanan dan itu momennya pas ya. Umpannya Borgai pas kalau gue Yes, bilang sih. yes, Karena yes. pembukanya dia tuh bener-bener dari dia. Yeah. Granat masak pertama sama keduanya itu bener-bener kunci utama. Yeah. Padahal lu maju sedikit lu bisa ngambil kompon, padahal tapi kalau misalnya lu malah ngambil kanan yang sebenarnya itu kan orang di luar sama-sama di luar zona, ya kenapa nggak biarin aja mereka kemakan zona gitu kan? Betul. Jadi yang kayak tadi sempat gue bahas, kayak lu kalau sampai lu telat masuk ke dalam kompon selanjutnya aja, itu udah gak ada waktu. Jadi mau gak mau lu harus bergelut sama orang yang di luar zona, yang mana itu sebenarnya bisa jadi high risk high reward yang Bener. seperti lu bilang. Sebenarnya dua-duanya sama-sama gacuan, Betul. sama-sama resikonya tinggi banget gitu. Bahkan dari tadi IOG pun juga sebenarnya merasakan resiko yang sama gitu. Yes, tapi lu gak punya pilihan. Nggak punya Itu lu harus decision making di waktu yang secepat mungkin. Langsung ada fan lagi ternyata, coba diajuin begitu saja Devil. dari Devil dengan cukup mudah mendapatkan Maung
dari Drani. Sekarang menyisakan 11 orang aja. Ada Boss Nightmare yang masih lengkap 4 orang. Terlihat Haide masih memantau-mantau di mana sisa musuhnya. Coba mulai di setup oleh teman-teman dari Boss Nightmare yang mana sebenarnya udah di luar zona. Bukan satu hal keuntungan lagi-lagi gue bilang. Ya elah, granatnya masuk ke dalam rumah sendiri. Gak apa-apa, udah waktunya untuk cabut. Dan di move onin aja bro. Udah move on aja bro, jangan fight di luar zona bro. Tapi malah lebih milih luar zona. It's okay, Riza harus lihat. Inilah punishment ketika lo telat masuk zona. Sudah ada orang yang setup terlebih dahulu di mana Haide bakalan coba menolong temannya harusnya, walaupun tidak mungkin posisinya sampai akhirnya tidak ada keuntungan untuk Boss Nightmare. Harus mengalami kerugian ternyata. Tapi lineman lain ternyata harus dihabisin begitu ya Lord. Bakal jadi reunian mantan di sini Lord dan juga Rarkades. Bakal kita lihat misalkan O'Connor dan juga Pac-Man aja siapa yang akan menang aja. Karena udah terlihat ada satu tanda Moko yang memberikan informasi cukup jelas. Connor menarik diri dulu sejenak sambil memastikan di mana musuhnya berada. Pac-Man juga habis mendapatkan satu landmine langsung ditaruh dan juga udah siap di sini dengan baretanya. Lord bersama Beyond dan juga ada Devil dari sisi kiri. Bersiap aja, bakal coba dimajuin, bakalan langsung diras dengan Devil dan dibradialin begitu saja. Free Fire langsung ke arah depan. Pac-Man udah tumbang menyisakan O'Connor dan O'Connor bakal tumbang. So this is Buya untuk Island of God. Gue ngerasa IOG untuk di terakhir itu bener-bener sabar banget. Ya. Ya kan? Mereka